Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur Fawaik, admin dari blog Yuk Coding. Maaf ya teman-teman, saya akhir-akhir ini memang jarang update tutorial lagi, tetapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bareng lagi tentang pemrograman, dan di sini kita akan belajar pemrograman web khususnya PHP lagi. Oke, bagi yang belum tahu apa itu Yuk Coding, silahkan buka blognya di alamat berikut ini. Kemudian jika kalian bingung ingin memulai belajar pemrograman web ini dari mana, silahkan buka saja di bagian halaman daftar isi. Nah, di sini sudah ada listnya. Untuk kalian yang benar-benar pemula, belum mengenal apa itu pemrograman web, silahkan ikuti tutorial dari sini, teman-teman. Yang membuat web dengan PHP, ekstensi MySQL, dan database MySQL yang di sini. 1-15 ini wajib untuk memula. Dan bagi kalian yang sudah paham tutorial yang ini, silahkan dilanjutkan yang ini bisa MySQL ataupun PDO, jQuery, Ajax ini. Kemudian kita akan membuat tutorial lagi ini, teman-teman. Ini tips trik pemrograman PHP ya. Jadi naik level sedikit kita. Yang pertama ini kita akan belajar bagaimana membuat desain web responsif dengan menggunakan Bootstrap. Jadi Bootstrap ini framework CSS, teman-teman, untuk memudahkan kita membuat tampilan halaman web. Jadi banyak juga template-templatenya. Kalian bisa download gratis, bisa juga mempelajarinya di websitenya Bootstrap. Di sini kita bisa juga sih mendownload Bootstrap manual kemudian memakainya, tetapi saya ingin menggunakan template yang sudah ada. Dan di sini saya ingin menggunakan template dari artikel blog Yuk Coding. Kita tutorial pertama membuat desain web responsif dengan Bootstrap dulu, teman-teman. Nanti setelah itu insya Allah kita akan membuat CRUD data dengan menggunakan PHP, ekstensi MySQL dan coding kita OOP pakai Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Kemudian pada bagian tambah dan edit datanya nanti kita akan menggunakan modal Bootstrap. Jadi modal bawaan. Nanti modal itu pop up ya, teman-teman. Muncul pop up, kemudian kita input di pop up dan datanya bisa tersimpan. Kemudian untuk tambah dan edit datanya, kita juga di data tersebut nanti ada upload gambar. Upload gambarnya juga nanti akan saya sertakan bagaimana menghapus gambar. Jadi gambar yang sudah ada kalau diedit, gambar yang baru di replace, kemudian kalau datanya di delete, kemudian otomatis nanti gambarnya juga terdelete di direktorinya. Oke, yang pertama kita akan membuat tampilannya dulu. Kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi silahkan pelajari di sini ya, teman-teman. Kalau yang belum paham Bootstrap di website resminya. Kemudian kita download dulu. Yang langkah pertama mendownload template Bootstrap-nya. Ini Yukoni sudah share. Silahkan lihat di daftar isi. Kemudian ini yang artikel download kumpulan template Bootstrap responsif gratis. Kalian buka saja. Kita akan menggunakan template yang simple dulu ya. Yang ini, yang SB admin yang pertama ini. Saya download dulu. Oke, saya download dulu, teman-teman, template Bootstrap-nya. Jadi Bootstrap ini keunggulannya website kita otomatis akan responsif, teman-teman. Jadi bisa dibuka di semua device. Nah, itu di PC atau di netbook ataupun di HP, dimanapun device-nya bisa. Oke, sudah ada. Kita cek di direktorinya. Di download. Nah, sudah ada ya, teman-teman. Silahkan ini diekstrak, teman-teman. Saya ekstrak dulu. Nah, ini kita cut. Ctrl X, kemudian masukkan ke direktori exam. Kita buat folder baru web kita. Misal folder barunya kita namakan belajar. Ya, ini ya, teman-teman. Kita buat
direktori baru belajar, kemudian kita pastekan sbadminnya ini. Isinya seperti ini. Jika kita buka hasilnya seperti ini tampilannya. Kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa lihat, ini kita tinggal comot saja nanti teman-teman. Yang menurut kita perlu tinggal comot saja. Kemudian folder sbadmin kita ganti dulu, namanya menjadi aset. Aset ini kumpulan kayak seperti CSS, JS-nya itu saya namakan aset, terserah sih mau dinamakan apa. Kemudian kita buat struktur direktorinya dulu teman-teman, agar website kita lebih terstruktur, lebih pengelompokannya lebih enak lah. Kita ada folder namanya config, kalian ikuti saja teman-teman dari awal. Nanti akan saya jelaskan baris per baris kode yang akan kita ketik. Kemudian ada models, ini berhubungan dengan database. Kita nanti akan menggunakan OOP model. Mana ada view. Oke, seperti ini cukup lah ini. Kemudian langkah yang pertama, karena kita akan membuat halaman baru, yang blank page ini kan ada blank page. Kita pakai ini aja dulu. Biar intinya tidak terlalu banyak. Kita copy. Kita back di bagian ini. Paste di bagian direktori luar di belajar, kemudian kita buka folder kita di Sublime text editor. Kalian bisa menggunakan Sublime Text ataupun Notepad++ ataupun Atom ataupun Dreamweaver, terserah teman-teman. Text editor bebas, tapi di sini saya lebih suka menggunakan Sublime. Oke, kita buka di exam htdocs belajar. Ya, dibuka ya. Kemudian bentar. Kemudian ini blank page tadi kita rename, ganti semuanya sama ekstensinya jadi index.php. Oke, kita simpan. Kemudian kita buka teman-teman, localhost/belajar. Oh iya, kita belum aktifkan examnya. Kita aktifkan dulu examnya di sum controlnya. Ini tutorial dari awal ya teman-teman, jadi diikuti saja. Semoga penjelasan saya ini paham. Tapi sebelum kalian mengikuti tutorial yang pada bab ini sudah mulai dimasuki di sini membuat web dengan PHP, MySQL, OOP dan Bootstrap. Sebaiknya saya sarankan yang belum mengerti konsep pemrograman, kalian pelajari dulu yang ini, yang prosedural natif PHP murni. Pakai CSS HTML manual juga di sini. 1 sampai 15 ini dihatamin dulu ya teman-teman. Habis itu kalau yang ini tidak wajib sunnah, ini juga tidak wajib sunnah, ini juga sebenarnya tidak wajib sunnah. Tetapi kalau ingin belajar ini ataupun ini sebaiknya kuasai dulu yang ini, tutorial yang ini teman-teman. Nanti akan lebih enak pemahamannya. Kalau langsung loncat ke sini takutnya kalian bingung karena kita pakainya OOP. Seperti itu. Kita aktifkan dulu, sudah aktif. Oke. Ini kan tampilannya acak gini ya, tidak sesuai yang tadi kan. Nah, berarti ini CSS dan lain-lainnya tuh belum kita sesuaikan dengan foldernya. Berarti yang ini kita tambahkan assets. Tadi kan di folder asset ini kita masukkan di folder assets. Kita ganti filenya kan? Ini kan di dalam indeksnya. Jadi dia tidak perlu ada aset karena sudah di dalam, langsung memanggil CSS berarti langsung folder CSS dari blank page ini. Tapi karena kita copy dan kita taruh di luar, otomatis kita harus menambahkan directory lagi. Berarti kalau ada semisal kurang pas, semisal CSS kalian tidak keluar, cek lagi pada bagian pemanggilan CSS-nya di linknya. Oke, saya copy, pastekan saja, pastekan pada bagian yang ada linknya. Yang untuk pemanggilan saja teman-teman, sama ini pada bagian JS yang paling bawah juga. Oke, saya simpan.
refresh kembali, di sini sudah tampil teman-teman. Kita tinggal edit saja ini tampilannya, ikuti saja teman-teman. Oke, yang pertama kita title-nya saya gantilah. Ini delete saja, tidak begitu penting kalau untuk di lokal. Saya ganti terserah ini ya. Kemudian ini sampai sini ya teman-teman. Saya blok, saya delete. Kita pakai cuma beberapa menu saja lah. Kemudian mana lagi ya? Kemudian yang sini line 50 ini sampai sini 50 sampai 96 kita delete juga, atau backspace juga bisa, backspace seperti ini. Oke, kita simpan dulu, kita lihat hasilnya seperti inilah. Lebih lebih simple biar tidak ribet. Jadi nanti kita akan ganti linknya. Oke, pada bagian dashboardnya ini biarkan saja, tidak masalah. Pada bagian drop down-nya ini kita akan buat nanti crop datanya barang ya teman-teman. Sebagai contoh saja ini barang, ini ikonnya kan seperti ini, saya gantilah. Oke, sudah muncul. Kita ganti linknya ini. Seperti biasa teman-teman, ini saya pada bagian akan membuat isi halaman di sini menjadi dinamis, karena ini kalau diklik dashboard di sini muncul yang untuk dashboard. Kalau diklik data barang di sini data barang. Nanti kalau grafik selanjutnya juga seperti itu. Kita menggunakan halaman web dinamis, kita menggunakan parameter get. Kalau yang sudah mengikuti tutorial yang ini pasti sudah paham, karena di sini sudah saya jelaskan di bagian ini. Di bagian membuat isi halaman web menjadi dinamis dengan PHP ini sama saja ya. Ini mau saya terapkan di tutorial kita yang baru ini. Oke. Kita sebelum itu kita lihat dulu bagian isinya. Nah, isinya kan di sini ini ya. Di bagian blank pack ini kan. Ini dari sini sampai sini. Kita cut. Kemudian kita pada bagian view, kita buat dua file. Ada yang pertama yaitu dashboard.php. Kita save, Ctrl S, kita enter saja. Otomatis di sini dashboard.php. Kita paste saja dulu untuk menyimpan yang tadi. Kita paste. Kemudian kita buat lagi satu file di news, yaitu barang.php. Oke.
Kita close dulu. Biarkan dashboard. Kemudian di sini kita buat link seperti ini di bagian dashboardnya ini. Ini kan ada index.html. Kita delete bagian refnya. Kita kasih link seperti ini. Tanda tanya, page, kemudian dashboard. Oke, seperti ini. Di sini bagaimana secara dinamis. Jadi di sini. Jadi ini logikanya seperti ini, teman-teman. Tampilan dari halaman tampilan ini itu full sama nanti. Kecuali yang beda itu bagian isinya, bagian ini tadi saja. Div ID page wrapper ini di bagian di sini saja. Di bagian putih ini nanti akan berubah-ubah. Tapi kalau untuk menu semuanya ini ada menu di sini, ada judul ini cuma di halaman index.php. Jadi sama semua semua halaman nanti walaupun menunya beda-beda tapi sama bagian menu yang tidak perlu input lagi. Yang berbeda yang dinamis itu pada bagian isinya ini yang pengen diganti sesuai menunya. Oke. Jadi seperti ini. If get, jadi tanda add ini untuk menghilangkan menghiraukan error, teman-teman. Karena bisa pakai iset juga sih. Tapi saya lebih simple pakai ini saja. Jadi kalau dia dashboard, dia mengincludekan tadi direktorinya dulu / kemudian dashboard.php. Saya simpan, saya refresh. Kosong kan ini karena apa? Karena kosong, tidak ada page. Kalau kita dashboard, oh salah, dashboard include apa ini, ada error, keliru saya nulisnya, kebalik. Oke, muncul kan? Bagian dashboard ini ganti aja di sini, dashboard. Kemudian delete sajalah yang ini. Oke, sudah ganti ya dashboard ya. Jadi kalau dia linknya kita hapus di bagian ini, yuk coding tutorials. Cari saja di sini index.html ini hapus. Oke, seperti ini kita save. Jadi kalau di sini kalau linknya sama berarti ini dashboard. Misal kita delete tag-nya belajar ini kosong. Ini kalau kita otomatis buka directory ini tampilkan dashboard aja ya teman-teman, otomatis. Jadi di sini tinggal tambahkan aja atau kondisi atau copy saja dari sini. Kosong begini. Kita refresh. Jadi dia kalau dashboard, kalau ininya kosong tag-nya, dia nampilkan dashboard otomatis ke halaman dashboard. Kalau ininya tag-nya dashboard. Nanti kalau kita data barang berarti muncul di sini barang, seperti itu. Kemudian kita buat menu lagi di bagian ini data barang. Data barang kita kasih tag barang. Tadi yang barang kita buka, ini dashboard kita tutup dulu karena kita tidak ingin pakai, cuma menampilkan seperti itu. Tampilkan seperti ini sih nanti. Nanti saja. Tambahkan tulisan saja. Kemudian ini di barang kan udah ada tulisannya. Kemudian pack barang yang di bawah ini kita tambahkan else if. Jadi kita pastikan yang tadi else if ini barang, maka dia mengincludekan barang, isi file barang ini. Oke, kita barang kita klik. Nah, di sini pack barang, di sini barang.php, jadi sudah terinclude. Tinggal kita ganti aja isinya. Yang dari dashboard
Ini kita tambahkan satu lagi, komentar saya delete. Kemudian kita buat kelas row. Row ini artinya baris ya. Jadi ini aturan-aturan seperti ini div class row, div class call lg ini silakan kalian pelajari di tadi websitenya Bootstrap. Itu kita intinya tinggal menggunakan saja teman. Jadi tidak perlu buat coding manual untuk HTML CSS-nya ini menggunakan menggunakan framework CSS Bootstrap ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan tampilan sudah ada, dan ini otomatis dia responsif teman-teman, seperti ini. Row, kemudian sama ya seperti atasnya. Ini cuma untuk menampilkan aja, selamat datang di halaman dashboard. Seperti ini. Kita refresh, sudah cuma tampil seperti ini. Nanti kita tidak akan mengulik-ulik bagian dashboard. Kemudian kita kopikan aja di sini, copy, kita close, di sini tinggal paste. Di sini ganti barang. Kita barang. Sini barang. Kalau dapat seperti ini, kalau barang seperti ini, sudah berganti. Ini otomatis dia halamannya dinamis. Kita menggunakan parameter ini. Kita akan otak-atik yang bagian barang. Kita akan membuat tampilan untuk CRUD-nya nanti. Oke, di bagian barang ini kita belum proses ya teman-teman. Jadi kita memang mendesain tampilannya dulu menggunakan Bootstrap. Call ini kolom, row itu baris, lg ini large, bisa juga md medium, kemudian sm small, atau xs extra small. Kemudian 12 ini gridnya teman-teman. Jadi aturan grid lebarnya itu sudah ada di Bootstrap. Pelajari saja di Bootstrap di sini. Saya jelaskan sedikit tentang Bootstrap. Jadi di sini cara menggunakan ini. Bagian CSS, ini ada apa saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada call MD, jadi dia mediumnya segini. Ini kalau 8 itu segininya, tampilan full 4 segini sudah ada nih. Tinggal kalian pelajari saja di sini sudah dijelaskan. Ini untuk gridnya. Untuk membuat headingnya seperti ini tinggal H1. Karena kita kalau coding manual HTML CSS kan lama nanti membuat tampilan seperti ini. Jadi pakai aja yang sudah ada. Dan template-nya pun banyak sudah di internet, tinggal download, bisa download di mana aja. Membuat button seperti apa, membuat gambar bentuknya seperti ini sudah ada, tinggal tambahkan kelas-kelas saja. Jadi kan makanya kita tinggal pemanggilan kelas saja. Kalau tidak tahu kelasnya gimana, baca di dokumentasinya, kemudian kopas saja teman-teman. Seperti itu, simple sebenarnya penggunaannya. Ini ada pewarnaan, ada banyak sih. Nanti ada yang bagian komponennya apa aja, JavaScript, bisa menggunakan ini apa namanya, fontnya bisa pakai glyph icons, ataupun bisa pakai, kalau di template-template biasanya sudah ada font Awesom. Jadi buat seperti ini gimana, ini sudah ada. Kalau kita coding CS manual kan ribet teman-teman, jadi ini sudah disediakan, kita tinggal pakai aja, enak. Seperti ini tinggal dikopas saja kan, ini sudah ada scriptnya kan, tinggal kopas masukkan, udah seperti itu. Bukan button warnanya seperti ini, ada menunya ke bawah bagaimana, sudah ada, ini tinggal kopas saja, coba-coba edit
fungsinya seperti itu aja, simpelnya. Inputannya sudah ada. Oke. Kita lanjutkan membuat tampilan barang ini. Untuk tampil barang, ikut saja teman-teman. Ini untuk bagian ini nanti saya jelaskan sedikit-sedikit sebisa saya. Kita buat div tabel responsif, ini untuk tempatnya tabel nanti. Jadi kenapa harus ada kelas tabel responsif? Jadi nanti kalau ada tabel, dia diperkecil sekali, perkecil banget. Kan biasanya kan tabel kan nggak bisa benar-benar responsif. Ada sih sebenarnya caranya, cuma kan pakai yang tabel biasa kan nanti ada yang kelebaran. Nah, kelebaran nanti biar tidak nabrak bisa di scrolling tuh pakainya ini div class ini. Tinggal ketik aja dulu ya. Oh ya, kita buat dulu database-nya karena ini nanti berpengaruh. Kita buka di localhost phpMyAdmin. Kemudian kita buat database baru. Kita namakan belajar. Nama database kita belajar ini. Kita buat tabel baru namanya tb barang, tabel barang. Kita buat ininya 5 lah. Jumlah fieldnya, jumlah kolomnya. Yang pertama ada ID barang saya singkat ID BRG. Kemudian ada nama barang, saya singkat nama BRG. Kemudian ada harga BRG, harga barang. Kemudian ada stok barang. Kemudian yang terakhir kita buat gambar barang GBR BRG. Ini ID kita kasih 6 aja lah, cukup. Kita buat auto increment jangan lupa. Biar jadi auto increment ini gunanya dia mengurutkan secara otomatis teman-teman. Jadi kita tidak usah menginput data ID. Otomatis kalau kosong dia udah mengurutkan setelah data yang sebelumnya. Kemudian primary, nama barang kita buat varchar saja, kita kasih 50. Kemudian harga barang kita buat integer sel 6. Stok barang juga sama, kasih 6. Gambar barang kita kasih 50 juga. Jadi kita tidak membuat login dan register ya, karena di sini sudah banyak, saya buat tutorial itu sudah banyak. Login di sini sudah ada login multi user dan multi level. Di sini ada login sudah 3. Ini kita akan membuat CRUD, tapi beda. Kalau di sini kan yang CRUD PHP OOP ini maksudnya itu semi prosedural. Karena apa? Karena di sini saya menggunakan fungsi bawaan dari MySQLi yang cara pemanggilannya OOP, tapi coding saya tidak full OOP, cuma sedikit ya kalau di nanti tutorial kita ini. Jadi full OOP teman-teman. Kenapa kita belajar ini dulu? Karena nanti akan berlanjut sampai ke menggunakan ini framework. Ada C, bisa saja kita belajar pakai CI, kode Ignite, kemudian Laravel atau YI. Ini kan dia sudah konsepnya OOP plus MVC kalau yang ada framework itu biasanya. Jadi kita harus paham dulu OOP. Maka dari itu kita akan membuat konsep OOP sederhana. Nanti akan saya jelaskan biar lebih mudah ketika nanti menggunakan framework. Jadi kalau kalian dari benar-benar natif prosedural, tidak pernah menggunakan OOP dan langsung loncat ke framework, biasanya agak susah teman-teman. Saya pernah mengalami soalnya. Jadi ini saya buatkan tutorial yang kita itu coding manual tetapi ala OOP, versi OOP, walaupun ya tidak sehebat dari framework gitu, tapi kan paling enggak kita sedikit banyak paham lah. Oke, kita tulis lagi. Ya, di sini di bagian ini udah ada ya. 1 2 3 4 5, ada 5.
Oke, kita mau nampilkan ini. Sesuaikan aja. Ada nama barang, tulis saja lengkap. Ini kan untuk title-nya. Nama barang. Kemudian harga barang. Kemudian stok barang. Kemudian mungkin setelah natural ini kita bisa juga membuat multiple jadi crudenya delete multiple, input, insert, update, delete data, multiple. Jadi pakai yang coba dicentang-centang langsung actionnya cuma satu kali. Nanti kita akan insya Allah belajar itu juga. Kita akan belajar juga membuat grafik, membuat report PDF tetapi ada gambar yang dinamis bertumpuk-tumpuk, kan tabel, misal tabel ada gambarnya. Ini gimana cara membuat reportnya, itu nanti kita banyaklah belajar teman-teman. Semoga saya bisa terus update. Oke, yang kolom terakhir kita tambahkan opsi ini untuk melakukan aksinya, bisa delete, bisa edit. Oke, kita simpan dulu, kita lihat tampilannya dulu teman-teman. Oke, sudah muncul ya ini ya untuk untuk title-nya dari tabelnya. Kemudian ini dulu kita buat template-nya dulu ibaratnya, yang tahu dinamis dari database nanti. Dulu pas saja 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, yang terakhir yaitu actionnya. Kita buat button sini. Tadi udah ada ya cara membuat button gimana. Kakaknya ini button ada kelasnya BTN, button kelas BTN. Tambahkan lagi, kalian tinggal ikuti aja. BTN info, ini warnanya biar biru, kalau sukses hijau, kalau warning kuning, kalau danger merah. Nanti kalau kalian sering praktek itu teman-teman bakal paham. Kemudian BTN XS ini ukurannya, kalau seperti tadi XS berarti extra small paling kecil, LG besar, MD medium tengah-tengah, kemudian SM small kecil, XS yang paling kecil. Oke, kita buat edit. Oke, sudah muncul ya. Tambahkan satu lagi button, yaitu kupas saja dulu. Saya pelan-pelan teman-teman, benar-benar pelan-pelan, karena percuma kalau saya menjelaskan cepat ataupun source code seperti tutorial yang lain, yang di blog lain itu kan tinggal dikasih source code tapi tidak jelaskan, percuma. Walaupun ada source code tapi tidak paham maksudnya. Maka dari itu saya jelaskan pelan-pelan sambil coding kita. Jadi saya berharap teman-teman ini selain bisa codingnya juga paham maksudnya, jadi bisa dikembangkan lagi. Kemudian saya ganti warnanya, berarti danger. Kita kasih dan hapus. Oke, sudah di sini ya. Biar ke tengah, TD-nya ini kasih line center. Ini nomor juga. Oke, di tengah. Kita bisa tambahkan juga font awesome. Ini kan kalau di template sudah ada font awesome-nya, teman-teman. Kalau yang bawaan dia pakainya glib icon. Kalau ini kan sudah ada font awesome, kita tambahkan bisa juga di sini. Class. Ini bisa dilihat di dokumentasinya di websitenya font awesome.
untuk kodenya font-font ini, kelas-kelasnya dari font-font. Muncul, pas. Oke, muncul. Kemudian kita tampilkan dulu dari database ini ya. Kita input dulu berarti. Kan udah ada tabelnya. Kalau kita browse kosong, kita insert dulu datanya. Nah, barang misal meja, harganya itu 300.000. Saya input manual dulu ya. Nanti untuk input lewat aplikasi kita, nanti kita mau nampilkan terus hapus dulu. Oke, ini saya mau desain dulu, cuma input ini saja ya teman-teman. Nanti untuk crudenya di tutorial selanjutnya kita potong-potong biar tidak terlalu berat. Saya nanti nguploadnya di YouTube. Kemudian kita buat stok misal 10. Kemudian gambar kosongnya aja lah, kita bisa edit ntar. Kursi ada harganya semisal 125.000. Stoknya ada 15. Rumahnya kosong, kita buat dulu. Nah, ini otomatis ID-nya mengurutkan ya teman-teman. Walaupun kita kosongin karena kita sudah mencentang tadi bagian auto instrument. Oke, seperti ini. Untuk tutorial tampil dan hapus datanya kita sambung lagi tutorial yang selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat tambah data dan edit data dengan menggunakan pop-up modal Bootstrap. Jadi Bootstrap itu dia punya modal. Di pack mana ya? Nantilah kita jelaskan lagi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti tutorial ini. Silahkan ikuti juga tutorial yang selanjutnya, dan jika belum mengerti silahkan bertanya saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.